Perkenalkan, nama saya Bayu Afta Vincentius dengan NIM 120240031 dari TPB 55. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar PKS 2 yang telah saya kerjakan. Di sini saya membuat program C++ pada bidang fisika dasar, yang mana program ini digunakan untuk menghitung hukum Ohm. Seperti biasa, diawali dengan include IOStream, kemudian using namespace std. Kemudian di sini ada integer main. Integer main ini selalu digunakan untuk mengawali sebuah perintah. Kemudian di sini saya menggunakan char. Char ini merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk mewadahi satu digit angka atau satu digit huruf yang akan kita gunakan nantinya pada percabangan. Kemudian di sini ada integer lagi dengan variabel n. Variabel n ini merupakan banyaknya tipe data atau soal yang ingin kita kerjakan nantinya. Kemudian di sini ada cout. Cout di sini sebagai tampilan awal. Kemudian terdapat cout lagi yang cout di sini merupakan perintah yang mana akan menuntun pengguna untuk mengerjakan soal nantinya. Kemudian di sini ada cin lagi. Cin di sini kita isi dengan variabel n. Jadi cin ini isinya itu banyaknya data atau soal yang ingin kita kerjakan nantinya. Kemudian di sini ada cout. Cout di sini hanya sebagai spasi agar tidak membuat program terlalu padat dilihat. Kemudian di sini ada float. Float ini merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung data-data yang telah kita masukkan tadinya. Kemudian di sini ada cout lagi. Cout di sini sebagai pernyataan agar pengguna tahu apa yang ingin dicari atau apa yang ingin dikerjakan. Kemudian cout di sini sebagai perintah lagi, yaitu pilih pertanyaan yang ingin dikerjakan. Jadi pengguna disuruh memilih antara 1, 2, dan 3. Nah, untuk di sini ada cin. Jadi cin di sini merupakan karakter tadi yang dari char, yang merupakan satu digit angka ataupun huruf yang digunakan dalam percabangan. Jadi di sini karena saya membuatnya pilihannya angka, jadi di sini memasukkannya tipe data angka. Nah, di sini saya memakai percabangan switch case. Di sini ada switch. Jadi karakter yang telah kita masukkan tadi akan masuk ke switch. Kemudian di sini jika terdeteksi pengguna mengisi data dengan angka 1, maka perintah yang akan dilakukan seperti ini. Jadi perintah pertama itu diawali dengan cout. Ini hanya sebagai spasi juga agar tidak membuat program terlalu padat dilihat. Kemudian di sini ada cout lagi sebagai pernyataan, yaitu untuk mencari tegangan atau V, kita memerlukan I dan R. Jadi sebagai pernyataan apa yang akan kita cari dan apa yang kita perlukan. Kemudian di sini ada for.
For ini merupakan perulangan untuk banyaknya data yang telah kita masukkan tadinya. Kemudian ini integer i sama dengan 0. Jadi datanya tadi akan dimulai dengan 0. Kemudian data yang telah banyaknya data tadi yang telah kita masukkan sebanyak n, banyaknya soal yang telah kita masukkan itu akan i ini akan terus mengulang jika i kurang dari n. Jadi jika n-nya itu 5 dan i-nya 1, maka i-nya itu akan mengulang lagi sampai i-nya itu sama dengan n. Jadi sampai i-nya ini 5, maka pengulangan ini akan berakhir. Kemudian di sini ada i++ yang merupakan penaikan tingkatan. Jadi dia naik tingkatan sebanyak 1. Jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada cout ya. Cout yang akan tertampil nantinya, yaitu masukkan nilai quote arus atau i. Jadi di sini i tambah 1. Jadi untuk i yang dimulai dengan 0 jadi i1. I1-nya berapa? I1-nya akan diisi oleh penggunanya nantinya. Kemudian di sini juga ada for, sama seperti yang tadi, digunakan untuk perulangan jika tipe data atau banyaknya soal yang ingin kita kerjakan nanti akan tertampil atau terulang jika i-nya belum sama dengan n. Kemudian di sini terdapat rumus. Rumus ini digunakan untuk menghitung hasil dari data yang telah kita masukkan tadinya. Jadi di sini rumusnya itu adalah VI dikali R. Kemudian di sini ada cout lagi. Cout di sini yang ini merupakan pernyataan juga atau arahan agar mengingatkan pada pengguna apa itu rumusnya lagi. Dan di sini ada cout lagi yang memberitahu hasilnya. Nah, kemudian di sini hasil substitusinya. Kemudian di sini akan tertampil for perulangan lagi, sama seperti yang atas tadi, dan juga di sini cout. Cout ini untuk tampilan. Nah, jadi untuk perulangan ini merupakan hasil dari rumus ini tadi. Rumus yang ini hasilnya itu akan terulang di sini. Akan terulang jika kita tadi ingin mengerjakan soalnya 5 soal, jadi akan terulang dari 1. Jadi untuk jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga sampai 5 akan terulang di sini. Kemudian di sini perintahnya ya, merupakan V tadi, V yang di sini akan masuk ke sini, kemudian I tambah 1. Nah, ini I tambah 1 ini sebagai tanda dia pada nomor berapa.
Kemudian ini, jadi yang ini merupakan tampilan akhirnya nanti. Kemudian di sini ada tambahan sebagai mempertegas satuan dari yang kita cari. Kemudian di sini ada break. Break di sini kegunaannya untuk melompat ke bagian akhir. Jadi break ini kegunaannya agar jika kita telah selesai melakukan perintah yang case pertama, dia tidak akan melanjut ke case yang kedua. Jadi break ini kegunaannya untuk sebagai lompatan agar menuju ke akhir. Kemudian di sini untuk case yang kedua, jika terdeteksi angka 2, maka dia akan menampilkan data seperti ini. Hampir sama seperti yang di atas. Jadi di sini perbedaannya hanya pada substitusi rumusnya saja. Untuk data dan soalnya bisa dibilang serupa ataupun sama. Case yang ketiga juga sama, hanya perbedaan pada substitusi rumusnya. Nah, kemudian di sini terdapat default. Default ini kegunaannya jika kita memasukkan angka ataupun huruf pada CN yang di sini. Jadi jika kita memasukkan angka selain 1, 2, dan 3 ataupun huruf pada CN yang di sini, maka dia akan otomatis menuju default dan akan keluar. Pastikan Anda memilih dari 3 pilihan di atas, dari 3 pilihan ini. Nah, kemudian di sini ada cout sebagai spasi lagi, dan juga jika programnya banyaknya data yang atau soal yang telah kita kerjakan tadi, akan tertampil cout program berakhir. Kemudian di sini return 0 akan mengakhiri program. Langsung saja kita coba. Nah, sini kita isi berapa banyak soal? 3. Misalnya kita mencari tegangan, memerlukan I dan R. Kita masukkan I-nya 3, I2 4, dan I3 2. Kemudian kita isi R. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Akan diberikan rumus dulu, kemudian rumus tadi akan disubstitusi dulu, kemudian akan tertampil hasilnya, dan program akan langsung berakhir. Nah, kita coba sekali lagi. Nah, 2 soal untuk program yang ketiga, memerlukan V1 4, V2 1, kemudian I, ini 2, I. Nah, akan diberikan soal umumnya, rumus umumnya akan diberikan. Kemudian di sini akan tertampil substitusi dari rumusnya, dan akan tertampil seperti ini satuannya. Kemudian dan akan langsung berakhir. Nah, untuk flowchartnya saya buat di Microsoft Word. Di flowchartnya seperti ini, diawali dengan integer. Kemudian di sini seperti tadi ada output, input, dan di sini switchnya, switch case. Jika tertampil case yang pertama, jika tertampil terdeteksi angka 1, maka dia akan mengerjakan program seperti ini sampai nanti break seperti tadi,
sini I 0 0 menuju N. Jadi akan berulang sampai dengan N. Untuk case yang kedua juga sama. Sini ada break untuk sebagai lompatan. Nah, sama juga perbedaannya hanya pada substitusi rumus dan juga apa yang dimasukkan nantinya. Kemudian di sini break juga, case yang ketiga sama, break. Nah, kemudian break yang di sini akan melompat. Jadi kegunaan break ini dia tidak akan tidak akan menampilkan output. Pastikan Anda memilih dari 3 pilihan di atas. Jadi akan langsung melompat ke output program berakhir. Nah, untuk program pertama saya pikir cukup. Lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua ini saya membuat program C++ pada bidang matematika dasar, yaitu program perhitungan luas dan keliling trapesium. Sama seperti tadi, diawali dengan include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian integer main, sama digunakan untuk mulai atau mengawali satu perintah. Kemudian di sini juga ada float. Float itu sebagai wadah bilangan yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian di sini juga ada integer lagi, integer pilihan. Kemudian ada char juga, char sebagai angka ataupun huruf yang akan kita pakai nanti pada percabangan. Kemudian di sini saya memakai do untuk melakukan perulangan. Nah, di sini tertampil cout sebagai tampilan awal yang sebagai penuntun untuk pengguna. Kemudian di sini ada pernyataan perintah di menu yang ingin digunakan dari dua yang tertampil tadi. Jadi di sini ada cin-nya, pilihan dari integer tadi yang akan kita pilih. Kemudian ada cout sebagai spasi. Kemudian di sini saya memakai percabangan if else. Nah, jika kita memilih pilihannya mengisi pilihan satu, maka programnya nanti akan tertampil seperti ini. Nah, ini cout juga sama seperti tadi, sebagai spasi agar tidak memperpadat program. Kemudian tertampil cout menghitung luas trapesium. Kemudian di sini ada float. Float tadi kegunaannya untuk sebagai wadah untuk menyimpan data yang telah kita masukkan. Masukkan sisi sejajar pertama, kita masukkan. Kemudian di sini ada bilangan 0, 1, 2. Nah, di sini float LT, jadi luas trapesium. Rumusnya adalah 0,5 dikali bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 tutup kurung dikali tinggi. Jadi rumusnya itu, kemudian ada spasi lagi dan tertampil cout ini, cout yang akan menampilkan jawabannya di sini. Jadi setelah dihitung di sini akan tertampil di sini nantinya. Dan di sini ada spasi lagi. Kemudian ini sama saja, else if jika terdeteksi memilih angka 2, maka perintahnya akan terjadi seperti ini.
Nah, sama seperti tadi yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan dalam mencari keliling trapesium. Jadi ada 4, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Jadi di sini ada 4. Terus di sini keliling trapesium floatnya. Rumusnya itu bilangan 0. Bilangan 0 itu sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga ditambah sisi keempat tadinya. Kemudian di sini ada spasi lagi. Nah, di sini akan tampilan setelah kita setelah data dikerjakan, maka akan hasilnya di sini tertampil hasil di situ. Kemudian di sini ada spasi lagi. Kemudian di sini ada else di sini akan tertampil jika menu yang kita masukkan tadi salah. Jadi kita memasukkan angka di luar angka 1 dan 2, maka akan tertampil seperti ini. Cout, menu yang Anda masukkan salah. Pastikan Anda memilih dari 2 pilihan di atas. Jadi kita diwajibkan atau pengguna diwajibkan memilih dari kedua ini. Jika di luar dari 2 ini, maka akan tertampil seperti ini. Dan di sini saya memakai break lagi. Break di sini digunakan untuk melompat ke sini. Jadi break ini akan langsung melompat ke sini dan mengakhiri program. Jadi jika kita salah memasukkan angka ataupun huruf, kita akan langsung membuat program berakhir. Jadi pastikan memasukkan angka yang benar. Kemudian di sini ada cout. Jika kita memilih angka yang benar dan sudah menyelesaikan soal yang telah kita kerjakan, maka akan tertampil seperti ini lagi. Di sini ada spasi, kemudian akan tertampil perulangan. Di sini akan ada pernyataan tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi program, ataupun tekan T besar atau T kecil untuk mengakhiri program. Kemudian di sini kita masukkan sein, ulangi untuk jika kita masukkan Y, maka program akan langsung membaca dan mengulangi. Nah, kemudian di sini ada cout. Cout di sini hanya sebagai spasi saja dan akan tertampil cout terakhir, program akan berakhir. Di sini ada return 0 akan mengakhiri program. Nah, langsung saja kita coba. Nah, di sini akan tertampil 2 menu, jadi kita pilih 1. Nah, kita masukkan sisinya berapa, misalnya 2, 4, tingginya 6. Nah, maka akan tertampil luas trapesium tersebut adalah 18, yang mana 18 itu adalah 2 ditambah 4 dan dibagi 2, jadi 3 dikali 6 akan menjadi 18. Kemudian sini tekan Y atau T untuk mengulangi atau mengakhiri program. Jika kita tekan Y, nah maka akan mengulangi program. Kita coba lagi menu yang kedua. Nah, kita masukkan sisi 1, sisi 2. Nah, di keliling trapesium itu rumusnya hanya ditambahkan semua. Jadi 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 2 hasilnya 14. Dan di sini kita tekan T untuk mengakhiri program. Nah, program akan terus berakhir. Nah, gimana jika kita memasukkan
di luar dari pilihan ini, maka misalnya kita masukkan huruf. Nah, menu yang Anda masukkan salah, kemudian pastikan Anda memilih dari dua pilihan di atas dan program akan langsung berakhir. Nah, kemudian untuk flowchartnya seperti ini, diawali dengan main. Nah, di sini ada array, integer ulangi, dan output. Nah, di sini akan tertampil output lagi, output. Nah, di sini tadi if else-nya, jika tadi kita milih satu, akan tertampil seperti ini. Nah, jika kita memilih dua, dia akan tertampil seperti ini. Nah, jika kita tidak memilih angka 1 dan 2, maka dia akan langsung ke sini. Output yang Anda masukkan salah. Pastikan Anda memilih dua pilihan di atas. Langsung. Kemudian untuk di sini dia akan langsung mengeluarkan output lagi, tekan Y atau Y kecil untuk mengulangi program, atau T mengakhiri program. Nah, di sini kita inputkan Y atau T-nya. Nah, kemudian di sini program akan membaca apakah yang dimasukkan Y atau T atau di luar Y. Jika Y, dia akan mengulang lagi ke awal, ke atas. Dan jika di luar Y, maka dia akan langsung berakhir. Program akan langsung selesai. Nah, sekian dari penjelasan program untuk tugas besar PKS 2 saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih.